Halo, saya mau panen jagung, Ibu Bapak ya. Ini jagung manis saya patahkan di sini. Ya. Nah, saya akan tunjukkan kalau ini saya rebus hanya dengan 2 menit saja. Jadi air mendidih, setelah itu kita rebus 2 menit. Karena jagung itu kan fruktosa. Nah, maka bisa menjadi obat diabetes. Oke. Nah, selain ini juga batangnya saya panen supaya kita bisa ngukur, kira-kira kita bisa ternak berapa ekor kambing. Patahkan sini. Nah, ini selain yang besar itu juga ada yang kecil. Coba nanti kita. Nah, ini mungkin juga ada manfaatnya nih. Kita kupas. Coba. Ada jagungnya enggak yang kecilnya? Oh, enggak, kosong, yang kecilnya kosong, enggak ada. Tapi ini mungkin bisa untuk sayur ya, manis sekali. Coba ujungnya saja. Tidak terlalu manis. Mungkin yang besarnya akan manis sekali. Setelah ini ya. Oke, Ibu Bapak, saya mau timbang kira-kira satu batang ini berapa kilo ya. Oke, saya potong-potong kurang lebih begini. Kita potong-potong supaya kita tahu kira-kira kita bisa ternak berapa ekor kambing kira-kira ya. Nah, kita lanjutkan sudah ini. Oke, ini bagian terakhir ya. Oh, kita timbang berapa? 8. Oke, sekitar 8 ya. Berapa itu? 830. Jadi 0,8. Jadi 830 gram. Jadi hampir 1 kilo ya. Jadi untuk 1 ekor kambing per hari itu butuh kurang lebih 1,5, 1 lebih sedikit ya. Sebut aja 2 lah, 2 batang. Oke. Perhitungannya nanti setelah ini. Sekarang kita akan rebus jagung dulu, hanya 2 menit. Ya. Nah, Ibu Bapak, selanjutnya saya mau rebus jagung ini. Ini yang paling bagus begini. Jadi kita kupas, tapi nggak sampai habis. Kita sisakan 1 kelobotnya saja, 1 bungkusnya. Ya. Kenapa? Supaya manisnya tidak keluar. Nah, kita nanti sisakan kurang lebih 1 bobot. Nanti kita rebus hanya cukup 2 menit ya. Nah, sampai lapisan terakhir kira-kira. Iya. Nah, kurang lebih seperti ini. Air kita buat mendidih dulu. Wah, ini terlalu terkelupas. Nah, ini aja. Terus kita rebus. Sudah ini ya. Baik, Ibu Bapak, kita lanjutkan. Jadi, untuk merebus jagung ini, pertama kita didihkan air dulu. Seperti ini. Mendidih ya. Nah, terus kita masukkan jagung 2 menit saja. Coba kita hitung. Oke. 1, 2, 3. Nah, ini memang kurang lebar sedikit, tapi oke. Ya. Nah, ini nanti rebusannya akan kita minum juga seberapa manis nanti airnya.
Oke, kita lanjutkan sesudah ini ya. Sudah 2 menit, saya angkat sekarang. Kompor kita matikan dulu. Oke, kita angkat. Wow, terus ini luar biasa, kita kupas ya. Jadi kelobotnya, kulitnya ini kita sisakan 1 lembar saja. Nah, oke. Nah, sebelum itu saya mau coba. Ini airnya air rebusannya, ya memang rebus 1 jagung mungkin tidak terlalu terasa ya. Ini sangat bagus buat diabetes. Jadi karena jagung itu manisnya itu manis fruktosa, bukan glukosa. Jadi sangat bagus buat diabetes. Saya cicipi semanis apa dia. Masih panas. Seger. Memang ya mungkin karena jagungnya cuma 1, jadi tidak terlalu manis. Kalau mungkin jagungnya, artinya perbandingan jagung dengan air tidak seimbang. Ini tapi seger sekali. Lihat, jagungnya sangat sempurna Ibu Bapak. Ini panjangnya, coba kita ukur. Nah, kita ukur dari ujung sini 23 ya, 23 cm. Dan kondisinya sangat luar biasa. Jadi direbusnya hanya luar biasa. Oke. Nah, jadi 2 menit saja supaya manisnya dia tidak kemana-mana, dia tetap stay di dalam kelobot itu. Oke, kita lanjutkan sesudah ini. Nah, Ibu Bapak, kalau kita tanam jagung, oke, tanam jagung sebut aja 1000 meter, nggak usah 1 hektar, cukup 1000 meter. Nanti 1000 meter itu butuh kurang lebih 7000 bibit. Oke, ditanam di dalam baris itu 20 cm 20 cm siksak begitu. Nah, di dalam baris itu 20 cm kali 20 cm. Kemudian antar barisnya itu 100 cm atau 1 meter. Nah, sehingga memudahkan perawatan. Nah, dengan 1000 meter kita bagi 100, ya kan? Itu berarti 10 ya. Nah, kita bisa nanam setiap minggu itu berarti 700 pohon, 700 pohon, 700 pohon. Oke, sehingga nanti setiap minggu kita panen jagung, setiap minggu kita panen nanam jagung. Setiap minggu nanam jagung, setiap minggu panen jagung. Kita jualnya di kebun, nggak usah kemana-mana. Dan kita arahkan untuk, kita edukasi masyarakat untuk memakan jagung mentah di kebun kita. Ya, mereka petik sendiri. Sebut aja harganya 5.000 per jagung. Ya, seperti yang tadi saya tunjukkan. Maka setiap minggu kita akan panen senilai 3,5 juta. Sebulan sudah 14 juta. Nah, batang jagungnya kita bisa buat untuk ternak 16 ekor kambing. Jadi kita mulai ternak kambing mulai umur 72. Oke, umur 72 hari. Selanjutnya itu setiap hari kebutuhan pakan kambing itu sudah nggak perlu ngarit lagi, nggak perlu cari kemana-mana. Nah, selanjutnya dari feses kambing kita gunakan untuk pupuk jagung. Jadi muter aja di situ. Ini akan meningkatkan hasil petani kita, kesejahteraan petani kita, dan sekaligus ini ternak jagung, tiap hari panen jagung, tiap minggu panen jagung, tiap minggu beternak, tiap minggu kita nanam jagung, tiap minggu kita panen jagung, ya. Yang panen itu biar pembeli, ya, kita arahkan
ke kebun kita. Mereka bisa selfie karena tinggi sekali ya, rata-rata sekitar 3 meter tingginya. Selfie di kebun jagung. Kemudian juga kita ternak kambing ya. Kalau untuk 100 meter persegi itu kira-kira 7.000 batang, atau 700, kalau 1.000 meter itu kan 7.000, kalau 100 meter berarti 700. Nah, dengan 700 batang itu cukup untuk 16 ekor kambing. Petani sejahtera sekaligus peternak ini ya, karena petani sekaligus peternak, sehingga kesejahteraan masyarakat akan jauh lebih baik. Terima kasih, selamat mencoba.